Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Amrina Larasati, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sriwijaya, akan menjelaskan tentang potensi dan tantangan BIPA untuk bisnis di era revolusi 4.0. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang BIPA. BIPA adalah program pembelajaran khusus bahasa Indonesia untuk penutur asing. Program ini merupakan salah satu program pemerintah Indonesia melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau BPPB Kemendiknas yang tertuang pada PP nomor 24 tahun 2009. Kurniawan 2008 memaparkan beberapa tujuan dari BIPA. Yang pertama, penguasaan kemampuan berbahasa Indonesia reseptif dan produktif. Orang asing yang belajar BIPA harus menguasai bahasa Indonesia secara menerima dan memanfaatkan ilmu yang didapatnya. Kedua, penguasaan pengetahuan budaya Indonesia, adat istiadat, dan sistem sosial. Mereka yang belajar bahasa Indonesia setidaknya mengetahui budaya yang ada di Indonesia, adat istiadatnya, serta bagaimana sistem sosial yang berlangsung di masyarakat Indonesia. Ketiga, penguasaan bahasa Indonesia untuk pengembangan ilmu, komunikasi bisnis, dan profesi yang ditekuni. Kebutuhan akan pekerjaan adalah tujuan penting dari mereka yang mengambil studi BIPA ini. Alasan belajar bahasa Indonesia bagi mereka adalah karena kebutuhan pasar kerja dengan kualifikasi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mereka diharuskan untuk menguasai bahasa Indonesia. Potensi dan tantangan pada BIPA. Dalam hal potensi, membuka kursus bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Pengajaran BIPA masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Salah satu upaya pengembangan pengajaran BIPA yaitu membuka kursus-kursus bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, sekaligus pelatihan dan ujian keterampilan bahasa Indonesia atau UKBIPA bagi tenaga kerja asing yang membutuhkan sertifikat keterampilan berbahasa Indonesia. Dalam hal tantangan, penyelenggaraan program pembelajaran BIPA masih dilirik sebelah mata. Masih banyak orang-orang yang memandang BIPA sebelah mata, padahal banyak manfaat yang didapatkan dalam program BIPA itu sendiri. Potensi dan tantangan bisnis BIPA pada era revolusi 4.0. Potensi dan tantangan bisnis BIPA pada era revolusi 4.0. Potensi yang pertama yaitu perdagangan dan industri. Banyak perusahaan Tiongkok yang melakukan komunikasi, transaksi, ataupun bekerja sama dengan perusahaan Indonesia membutuhkan penerjemah, baik penerjemah lisan maupun tulisan. Lalu, berkat adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Pasar Bebas Asia Tenggara, barang dan jasa mengalir dari dan keluar negeri secara cepat. Hal tersebut mendorong kedudukan bahasa Indonesia menjadi semakin penting. Bagi orang asing yang memiliki kepentingan di Indonesia, sudah selayaknya mereka dituntut untuk mampu berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua, pariwisata Indonesia. Dengan adanya BIPA, dapat menguntungkan dalam segi bisnis pariwisata Indonesia, di mana orang asing yang belajar bahasa Indonesia akan tertarik dengan ragam budaya yang diperkenalkan oleh pengajar BIPA. Tantangan pada bisnis BIPA. Pertama, kesiapan pengajar BIPA. Upaya penataan manajemen dan tata kelola kelembagaan program BIPA bukanlah hal yang mudah. Hampir di berbagai perguruan tinggi atau penyelenggaraan program BIPA lainnya masih dilirik sebelah mata. Manajemen pengelolaan program BIPA masih menemui banyak kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain terbatasnya dukungan dari pimpinan dan kurangnya manajemen yang baik terhadap pengelolaan program BIPA. Selain itu, potensi besar yang dimiliki oleh pengajaran BIPA belum dapat terwadahi dengan baik karena alasan penutur asing belajar BIPA sangat beragam, yaitu dari alasan bisnis, diplomasi,
kepentingan individu, akademik, sampai pada transfer budaya. Pendapat beberapa pakar BIPA seperti Hardini 2009 dan Sugihartono 2012 yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh program BIPA adalah isu pembelajaran yang dianggap kurang mencerminkan budaya lokal Indonesia dan tidak mengikuti perkembangan zaman yang semakin mengandalkan teknologi. Lalu, tantangan yang kedua, pembelajar asing yang dididik. Merencanakan atau menyempurnakan kurikulum dengan pendekatan berbasis kompetisi yang dibutuhkan oleh pembelajar. Kurikulum dan materi ajar yang dibangun tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Program BIPA yang juga dibutuhkan oleh masyarakat luas adalah program BIPA dasar untuk komunikasi sehari-hari. Lalu, untuk tenaga kerja asing, umumnya banyak membutuhkan program pembelajaran BIPA untuk kepentingan bisnis. Dan yang terakhir, untuk mahasiswa atau perguruan tinggi internasional, program BIPA yang dibutuhkan adalah program BIPA untuk kepentingan kegiatan akademik. Perbedaan cara belajar orang asing dengan orang Indonesia juga berbeda. Itu yang menjadi kendala juga. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.